nolong lahir. Dia masih pakai apron, dia nolong lahir dan segala macamnya. Dia adalah orang pertama. Oke? Gue sebenarnya orang pertama, adalah posisi uterus. Orang kedua dan ketiga adalah orang yang kemudian datang. Oke? Posisi tangan fungsinya adalah mencegah perburukan. Posisi kepala tugasnya adalah terutama adalah untuk jadi leader, untuk memantau semuanya. Oke? Itu tugasnya. Maka ketika Tante Tri pertama kali menemukan adanya HPP, mohon maaf ya kalau gue sentuh gini ya Tante. Enggak, takutnya kan rambutnya pelecehan. Ya kan, iya itu kan makanya gue izin dari sekarang, gue izin. Jadi kalau Tante Tri tiba-tiba menemukan adanya HPP, dia nolong lahir dan kemudian terjadi perdarahan, maka apa yang Tante Tri pertama kali lakukan? Apa? Kompresi? Enggak. Mencari sumber pendarahannya kan yang dicari dulu sumber pendarahan. Saya lebih milih mencari sumber penghasilan. Tidak, apalagi Minta tolongan dong. minta tolong, teriak. Tolong HPP. Maka Tri itu yang pertama kali Tri lakukan. Paham ya? Iya. Maka datanglah dua orang ini, Cibu sama Meni. Dan ketika Cibu sama Meni datang, nggak ada yang iri-irian. Siapapun yang datang, pertama spontan. dia akan mengambil posisi di mana. Iya. Kalau Cibu tiba-tiba udah ngambil posisi kepala, nggak ada Meni, ya Bu, kok lo di kepala sih? Lo yang tangan aja deh, kan perjanjian tadi kan pas awal dinas kan lo di tangan, lo kepala, lo gitu. Nggak ada Enggak. Terserah suka-suka aja. Begitu Cibu udah kepala, harusnya semua kompetensi sama. Meni harus ngambil tangan, gitu ya. Atau kalau misalnya Cibu udah ngambil tangan, Meni harus di kepala, kayak begitu. Jadi nggak ada iri-irian, nggak ada. Satu itu. Dua, nggak ada datang julid. Datang, Tri apaan sih Tri? Ya Allah Tri, kenapa sih Tri? Lo nggak mandi ya Tri ya? Enggak ada. Gimana sih? Gila, pasien perdarahan lo nggak mandi lo ya? Pasien Bau matanya. Lo gimana lo gitu? Kayak gitu. Jadi nggak ada ya. Begitu Tri teriak HPP, maka baik Meni maupun Cibu datang, dia harus langsung mengerjakan. Oke? Dan ini harusnya simultan. Jadi seperti gue bilang tadi, kalau kita ujian di Kemenkes tuh nanti kita ujiannya adalah drillingnya bareng-bareng. Oke. Maka, tapi kalau gue mainnya satu persatu, jadi kalau misalnya Cibu pertama kali datang, maka tugas Cibu di bagian kepala ngapain? Oksigen. Oksigen. Sebelum oksigen, pastikan pasien sadar atau tidak. Iya. Jadi cuman ya kalau agak jelas ibunya, kecuali pasien nggak sadar kan. Tapi kalau pasien sadar cuman, Bu gimana Bu, sehat ya Bu? Ya Alhamdulillah Bu, anaknya namanya mati. siapa Bu? Iya itu boleh gitu aja Bu, namanya siapa? Siapa? Mawar dong. Mawar berkembang. Bunga kali. Mawar ya? Bunga dong. Risma dok. Risma dok. Bener Mawar, kirain Mawar yang udah sering ada di Lambe Pura Pak. Iya. Sebut saja namanya Mawar itu ya. Mawar tidak Risna. Maka Bu Risna namanya kan udah tahu kan, harus so akrab kan SKSD kan ya. Bu Risna sehat ya Bu ya? Iya lemes kayak gitu kan. Setelah itu apa yang dikerjakan? Baru pasang oksigen karena yakin bahwa Bu Risna sehat. Beda kalau misalnya ternyata nggak sadarkan diri, itu udah algoritmanya udah beda. Itu udah panjang banget gitu loh. Sadar atau nggak nafas, sadar atau tidak sadar. Kalau tidak sadar, nafas atau tidak nafas. Kalau tidak nafas, kemudian henti jantung atau enggak. Kalau henti jantung, apa yang dikerjakan? Oh, panjang lagi jalan ceritanya. Tuh bagian Pak Eki lah nanti lah ngebimbing ibu-ibu bidan kita ini. Jangan stres gitu apa? Oke, begini ya. Jadi begitu udah nanya, ibunya sadar, siap, paling ya udah langsung kasih oksigen. Karena nanti kalau drilling bisa jadi kita akan melibatkan dokter umum. Karena begitu pasiennya tidak sadar, Mbak ini karena bukan kompetensinya bidan untuk tiba-tiba, kok nggak sadar ya, Bu, nggak sadar nih, bukan kompetensi dia. Dia harus manggil dokter umum. Harusnya ada dokter umum. Dokter umum datang, maka dokter umum harus ngapain? Karena di situ nanti akan kelihatan begonya dokter umum. Mohon maaf, beneran. Ketika tiba-tiba drilling emergency untuk RJP, dokter umum kebiasaan
dokter puskesmas kan, biasa puskesmas, pusing, keseleo, masuk angin, asma, udah lupa sama RJ. Penyakit puskesmas. Gitu. Jadi kalau nggak sadar, maka nggak sadar harus mikir nafas atau tidak nafas. Nafas tidak nafas kita bisa banyak hal. Mulai dari yang paling gampang ya mendengarkan nafas, atau bisa juga pakai kaca. Entah pakai kacamata atau pakai layar handphone, didekatkan ada hembusan atau enggak. Kalau nggak ada hembusan nafas berarti henti nafas. Maka kalau henti nafas, maka selanjutnya saya nggak akan nanya sama Pak Eki, takutnya nanti mempermalukan Pak Eki. Iya, tenang aja Pak Eki. Sama kalau nggak sadar, kalau nggak henti nafas, maka selanjutnya adalah periksa henti jantung atau tidak. Maka kalau henti jantung adalah diperiksa adalah ada di karotis, berdetak atau tidak. Kalau karotisnya berdetak, maka kita cuma berikan ventilasi kita begging aja. Tapi kalau ternyata tidak, maka kita lakukan RJP, kita ventilasi sama kita RJP jantung paru sebanyak 30/2 kayak gitu. Nah itu maksudnya beda. Oke? Tapi kalau semua baik-baik aja, tugasnya cuma itu. Kemudian Mbak Cibu nanti, kenapa nama lo Cibu sih? Emang apa? Ceritain Ci, dong apa Ci? Tadi kalau oksigennya nih, kalau ada perdarahan teriak gitu, Cibu pasang oksigen berapa liter dok? 3 apa 5 liter? 5 liter, 6 liter kayak begitu pakai selang oksigen, kanul doang gitu kan, set kasih. 5 liter ya? Oke, pasang, udah. Kemudian Cibu akan melihat apa yang perlu dibantu dan apa yang tapi dia akan melihat semua secara garis luas. Gitu. Terus meni, apa yang dikerjakan meni ketika meni menjadi tangan? Maka apa yang dikerjakan meni? Pasang infus. Tugasnya meni adalah mencegah terjadinya perburukan pada pasien ini. Ini kerjanya simultan ya, bukannya nunggu meni itu Cibu datang duluan periksa, dia enggak, simultan. Nanti jadi kalau misalnya simulasi semua harus bergerak, semua gerak. Cibu ngapain? Yang hijau Gitu. Maka meni pasang infus. Pertama kali meni datang bukan pasang infus. Apa? Yang bisa lebih tepat lagi apa? Nadi. Kenapa sekarang semuanya pakai itu buat puskesmas Pagedangan gitu ya, bayar 3.000 ya? Soalnya kalau PNS kan udah dapat dari dinas dok. Gue nggak dapet tuh, nggak dapet. Jadi kita yang nggak PNS bikin gini. Gitu. Bayar berapa? 3.000 ya benar? Dari 35.000. Iya. Mana ada 3.000 mah yang di Skip. 3.000 mah estek. Iya, kalungnya doang itu. Kalungnya berapa ya kemarin dokter Bu Erna yang buat kalung kayak gitu, instalasi kebidanan RSU Tangerang. Ini katanya dapat, Mas Fauzi juga dapat tuh katanya dari dinas ya. Kalau ini yang ASN yang ini dok. Saya juga ASN juga nggak dapat. Kan semua dok sekabupaten Tangerang kan kayak gini. Dari BKD. Dari BKD. Apanya? Nemteknya ini punya, ininya. Iya, ininya semua ungu. Kemarin RSU ada dok. pada pakai kayak gitu. RSU ya? Iya, kebidanan RSO. Enggak, iya itu mungkin sendiri yang dibilang bayar berapa itu KR. 3.000. Kalau ini BKD dok. Oh, dapetnya gimana? Iya, dokter Fauzi juga dapat sih kayak begitu. Dapetin di mana? Coba nyanyi Tante Lia dong. Tinggal ini doang. Tinggal print doang dok. Ya, benar. Tante Lia masih sering nggak pakai kaos di sini? Ada dokter ngebahas. Pakai dok kaos kalau lagi jalan-jalan. Ah, biasanya mau jajan doang nggak pakai kaos. Sibuk kan posisi kepala tadi. Adalah pasti beda. Sadar. Ah, merhatiin. Oh itu mah dari muda merenang gitu nya. Dokter mah best. Cek nadi. Ya. Kembali lagi terus gini. Apa yang mau dicek? Pertama adalah cek nadi. Cek nadi. Apa yang dicek nadinya? Dihitung? Tidak perlu dihitung. Karena pertama kali datang cuman periksa nadinya. Oh masih ada. Karena dia masih ada. Bisa ada nadi Masih normal kan ada ada yang sih. nadi cepat atau lemah. Nah, karena dia harus lapor, dok, nadinya cepat, lama. Nadinya kita cuma minta kualitasnya doang. Jadi nggak perlu dihitung karena tugas lo adalah bagaimana mencegah perburukan. Karena kita cuma gini, kualitas. Jadi kalau gini dia, itu angkanya. kalau lo ngitungin kelamaan, apalagi sampai 1 menit. Gitu. Jadi nadi cepet nih, lemah lagi. Aduh. Maka semua udah tahu ini kondisinya bagaimana. Baru kemudian meni akan pasang infus pertama.
terserah mau kanan apa kiri, bebas. Yang penting yang mudah meni untuk cari. Biasanya orang akan mudah sebelah kanan karena kanan kan yang bergerak, biasanya lebih besar pembuluh darahnya. Masuk infus pertama, pasang blood set, pasang cairan. Cairannya apa? RL. Diisi atau enggak? Kosong aja. Kenapa kosong? Kenapa nggak diisi? Untuk ngeloading cairan, karena tugasnya meni adalah mencegah perburukan. Jadi tugas menghentikan perdarahan adalah tugas utamanya tri. Tugas pertamanya tri adalah menghentikan perdarahan, bukannya meni. Meni mencegah perburukan. Maka infus yang pertama meni pasang adalah buat guyur. Berarti 40 ya? Guyur. Apapun, kita bicara perdarahan, kita bicara guyur. Definisi perdarahan, dulu yang bilang kalau misalnya perdarahan lebih dari 500, perdarahan lebih dari 1000, sekarang udah nggak begitu dipakai lagi. Perdarahan pasca salin pervaginam lebih dari 500 atau seksual lebih dari 1000 dan atau pokoknya gitulah, disertai dengan tanda-tanda gejala hipovolemik, perubahan hemodinamik. Kita pakai sekarang itu. Begitu nadinya ada masalah, kita nggak perlu tensi, kita cukup nadi. Nadi masalah, pasang infus guyur. Baru pasang infus lain yang kedua. Habis pasang IV lain yang kedua, ambil sampel darah. Kalau malam bisa ngecek HB, nggak bisa. Pakai stick biasa, stick HB. Set pasang, ambil sampel darah. Untuk stick ataupun apa segala macam, atau nanti minta ke PMI segala macam, yang penting kita udah ngambil sampel darah. Setelah itu pasang blood set, pasang infus, isi dengan oksitosin 20 unit. Kasih tetesan berapa tetes? 60 tetes. Paling maksimal. Kenapa? Paling maksimal. 60 tetes. Kolof pertama 60, kolof kedua 60, kolof ketiga 40, kolof keempat 40 tetes per menit. Karena kalau di literaturnya per 1000 cc. Kalau di literaturnya per 1000 cc. 1000 cc pertama 60, 1000 cc kedua 40. Oke? Pasang infus kedua. Yang habis gitu apa lagi? Habis oksitosin terus apa lagi? Tapi yang dipasang satu, kalau pertama itu masuk 2 kan dok? Dua ampul. Iya, isosinon. semua 2 ampul. Oh, jadi yang kedua ketiga juga masuk 2 2 ampul ampul. juga dok? 2 ampul. 2 ampul. Sampai ke 4 ya dok? Berarti sampai 8 gitu. 2 ampul. Tapi kan harapannya nggak mungkin sampai 8 lah. Ada. Soalnya itu kan Udah 2 ampul, udah lari ke udah. rumah sakit. Iya. Kayak gitu. Habis itu apa lagi? Habis itu kemudian uterotonika yang lain. Apa lagi? Metergin. Hah? Ngapain ditensi? Oh, ngapain ditensi? Kalau tensi tinggi dok, Tensi. Kenapa tensi tinggi? nggak boleh pakai syarat Kata meter. siapa? Sekarang udah. Enggak. Oh. Satu secara Tidak melihat teoritis ya? enggak, tapi memang katanya mau ngasih metergin tensinya nggak boleh tinggi. Tapi kan pasiennya perdarahan. Iya. HPP perdarahan kan biasanya tensinya turun, nadinya naik. Maka malah nggak ada masalah. Tapi nggak usah mikirin. Kita lebih mikirin emang kenapa kalau tensinya naik malah bagus tensinya naik. Orang tensi naik mah tinggal dikasih kaptopril juga tensinya turun kok. Tapi kalau perdarahan metong dalam waktu cepat. Soalnya udah nggak kuat faktornya sama Kasih metergin. Maksimal berapa kali ngasih metergin? 5 ampul metergin. Maksimal 5 kali pemberian dengan jarak 15 sampai 30 menit maksimal. Terus kasih misoprostol. 15 sampai 30. Berapa banyak kasih misoprostol? 5. 4 sampai 5 tablet 4 sampai Per? 5 misok 4 sampai 5. per akan di rektal. Tapi sekarang Udah nggak 3, udah nggak 2, 3 lagi dok. Hah? Dulu kan Udah 3 enggak, sama sekarang 2 udah nggak boleh. Boleh. Mau 3, 2 boleh. Mau 2, 3 boleh. Mau 5 masih. Mau 5 semua boleh. Kan kondisinya nih pasien lagi HPP, lagi shock. Tiba-tiba lo mau 3 atau 2 disublimin, bukan masalah aspirasi. Bisa diminum. Mau SL. SL mau siapa? Meni. Tiba-tiba nyari gerusan gitu. Gerusannya mana ibu? Aduh, gerusannya di mana ya? Di apotek kali ya? Ini nggak ada. 5-5-nya semua masuk ke dalam rektal.
Kalau bisa Pak apotek kunci lagi, telepon dulu apotek atau satpamnya, Pak di mana ya Pak, kuncinya mana? Masuk langsung semua. Kalau bisa pakai jeli masuknya, karena dia harus cair, ada cairan. Misoprostol penyerapannya bagus kalau misalnya ada cairan, makanya kasih jeli. Setelah itu baru Mbak Meni melakukan pemeriksaan tanda vital. Setelah selesai ngasih semua itu, baru Mbak Meni memeriksa tanda vital. Baru tensi yang benar, baru nadi yang benar. Gitu. Yang nyatet Mbak Ci per 15 menit. Catat. Tensi nadi per 15 menit. Kecuali ada perburukan yang lebih parah, kok kayaknya ngedrop banget nih. Tapi kalau so-so aja per 15 menit. Gitu. Oke? Itu tugasnya Meni. Setelah itu ya cari rujukan. Oke? Kembali ke Mbak Tri. Terus apa yang dikerjakan Mbak Tri? Maka tugasnya Mbak Tri adalah membedakan perdarahannya. Kalau kita bicara di lapangan, maka kalau kita di lapangan kita nggak bicara 4T. Kita nggak bicara 4T. Kita bicaranya cukup 2 saja. Yaitu perdarahan dengan kontraksi baik dan perdarahan dengan kontraksi tidak baik. 4T itu tugasnya di rumah sakit. Kita akan menemukan perdarahan dengan kontraksi baik. Lo udah nolong lahir, lo udah jahitannya bagus, tapi kok pas di masase kok darah tuh ndelewer, underpadnya penuh, ganti baru lagi, masih ndelewer terus, yang nggak enak ya. Maka penyebabnya biasanya apa? Kontraksinya bagus nih, kenceng nih. Sisa Plasenta. robekan jalan lahir, misalnya robekan di porsium, serviks bagian dalam, vagina dalam, terus apa lagi? Robekan fornix, apa lagi? Kelainan pembekuan darah. Kalau sisa plasenta harusnya tisu kontraksinya nggak oke dong. Gitu. Jadi kalau robekan atau pembekuan darah, apa yang Mbak Tri kerjakan kalau ada kayak gitu? Periksa robekannya itu di mana nih? Masas udah kan sambil masas. Bagus ya, udah ya. Masas kontraksinya bagus, kenceng. Udah nggak ada sisa juga ya dok. Kan kontraksinya bagus. Kontraksi bagus. Berarti nggak ada sisa. Kontraksi bagus. Robekan. Tapi jahitan bawah udah kejahit, tapi darah masih. Pakai spekulum. Terus mau apain? Inspekulum, pasang inspekulum, sims, atas, bawah, lampu, nyorot. Terus ngapain? Cari robekan, gimana caranya nyarinya? Apa namanya? Buaya. Bukan. Buaya. Penser. Bukan pena. Paiki maksudnya. Cari. Penser. Apa? Jepit terus. Di dep dulu kali Pernah ya. ngerjain? Nggak pernah. Nggak pernah. Terus akhirnya cari ya gitu. Cari. Oh, Raja udah pernah ngerjain dulu? Pernah. Terus ketemu nih ada yang robek. Terus diapain? Enggak. Nanti sumber robekannya maksudnya dia di posisinya jam Oh. berapa? Terus Nah baru kita kerjain dijahit. dijahit. Emang boleh? Kalau kita sih biasanya ditampon terus rujuk. Setelah nyari. Iya. Setelah nyari ketemu ternyata ada robekan di sini. Tapi Terus kalau tampon. Hah? dijepit di robekan itu kan di klem gitu loh, dijepit di situ. Terus nanti persiapan rujukan loh. Persiapan rujukan ya. Kayak di klem. Kalau ini tadi habis ketemu di mana, terus ditampon. Gitu ya. Kalau jahit bukan kompetensinya. Iya. Makanya kan bingung. Terus kalau jawabannya dijepit atau ditampon, terus ngapain lo cari? Biar tahu mau dirujuk apa enggak dong. Karena apa? Telepon dokter. Enggak, pertanyaan gue dapat gak nih? Iya. Kalau emang yang temen-temen lakuin adalah cuman ditampon, ngapain dicari? Langsung aja tampon gitu deh.
langsung aja tampon. Kita dapat kontraksi bagus, kenceng, dijepit pakai tenakulum. Ada tenakulum di bawah. Tante Pur mau coba dijepit Kayak pasang itu kan, pasang spiral kan kadang dijepit ada ya, jepit. Kita cuma masang spiral mah cuma sebentar. Cuma dari sini ke rumah sakit dulu. Paham nggak saya? Jadi Sakit lah. tidak perlu dijepit. Iya, Yang perlu adalah ditampon. langsung tampon. Kan takutnya kan sama kayak misalnya tiba-tiba Tambah kita lecet ada ya. luka berdarah di sini, kita kena pesok segala macam, robek berdarah, kita nggak bisa jahit, makanya kadang-kadang cuma tampon, tekan, di dep, tekan sampai ke fasiankes yang bisa jahit, baru buka, baru dijahit. Maka begitu pula ini, kontraksi bagus, kenceng, uterotonika udah masuk bagus, tapi darah di lewer. Maka pilihannya apa di fornixnya ada robekan, atau di vagina dalam ada robekan, atau ternyata ada gangguan pembekuan darah. Makanya dikerjakan, begitu tahu itu, maka tugas Mbak Badri. pasang tampon aja kasar di vagina, di dep, dipepet-pepet sampai neken di porsionya, sampai cet porsionya, Sampai tep, padet. dah main padet di situ, neken, ken sampai yang set dah, rujuk ke rumah sakit. Selama ini kan begitu dong. Iya. Rujuk Kita ke rumah nggak usah sakit. pakai spekulum sim tadi dong. Kita Itu langsung ngapain? aja ya. Tapi katanya emang enggak sih ya. Kita enggak. Sama kayak misalnya mobil mogok. Mobil mogok. Kalau gue tinggal telepon, mobil derek. Mobil derek dong, mobil gue mogok, bawa ke bengkel. Mobil derek datang. Kalau Tante Pur atau yang lain enggak, Dicari buka dulu. kapesnya, dicari. Ya mabusinya digosok-gosok. Baru Bagus, karburator bagus, aki bagus, semua bagus. Oh, masalahnya teh di radiator. Telepon bengkel. Tolong Kelamaan ya dok. kita mikirnya nih, kita bicara HPP. Iya. Paham yang gue? Ngapain lo useless untuk wasting time untuk ini? Kadang-kala pun ketika kita rujuk ke rumah sakit, nih kalau saya kayak di rumah sakit, saya nanya, dok ada rujukan dok dari bidan, perdarahan dok, gini-gini udah dipasang tampon dok dari puskesmas Mauk dok, gini-gini, tensinya berapa sekian, nadinya berapa sekian. Ini kejadian jam 1 jam 2 malam ya, tensinya berapa 100/70, nadinya berapa 90 dok. Ya udah bagus ya, udah terpasang tampon di vagina dok, ya udah kasih transamin sama asam mefenamat, antibiotik, observasi tanda vital, nadi, tensi. Besok pagi baru gue lihat kalau misalnya nadinya jadi cepet, tensinya drop, telepon lagi. Keseringan sih nggak ada masalah. Besok gue datang baru tinggal gue copot, baru gue lihat. Sebagian besar pas besoknya gue cek tuh udah berhenti perdarahan. Iya. Sebagian besar tuh ketika gue cek tuh udah besoknya gitu, baru gue buka mana, udah nggak ada apa-apa, udah bagus, aku pulang besok, pulang aja nggak ada masalah, kayak begitu. Kecuali kalau masih ada robekan, baru gue cek gitu. Oke? Kalau ternyata dicek, ternyata dilakukan, dok trombositnya ternyata 52.000 dok, cek fibrinogen gini, masanya berarti di trombit. Makanya itu bagian dari rumah Sakit. Beda kalau misalnya ternyata kontraksinya nggak bagus nih. Jadi ketika habis plasenta lahir, Mbak Tri masa sefundus uteri, kontraksinya hilang timbul. Maka yang Mbak Tri akan lakukan adalah Ngecek sisa. sebelum KBI step, bukan tugas lo, tugas lo. Gua nanya tugas lo. Habis masa sefundus uteri, kontraksinya hilang timbul, perdarahan sor. Maka yang pertama kali Mbak Tri lakukan, setelah tadi manggil teriak, manggil bantuan kan, dua ini kemudian bergerak, Mbak Tri apa yang dikerjakan? Cek sisa plasenta. Cek sisa plasenta step by stepnya, ngomongin dari A, B, C, D, E, bukan cek sisa plasenta. Kalau di pengadilan lo tanya, lo ngapain? Gitu loh, kayak pertama niat menghadap kiblat, takbiratul ikhram, bukan kemudian saya sholat maghrib dok, enggak kan, ambil wudhu, doa, kemudian niat, takbiratul ikhram, baca doa iftitah, kan gitu kan step-stepnya. Apa yang lo kerjakan setelah itu? Udah manggil, lo datang, apa yang lo kerjakan?
Apa? Ngapain? Kan kontraksinya jelek. Udah jelek, terus ngapain? Kan explore kalau drill dulu. kan lo ngerjain. Iya. Ngapain? Set, terus ngapain? Explore dulu dong, kalau Explore. ada sisa. Nggak pakai sarung tangan. Oh iya pakai. Pada sarung tangan panjang. Pakai sarung tangan panjang. Setelah sarung tangan panjang, setelah itu Kan udah itu kan udah di ini ya, kalau misalnya udah UTK udah dikontrol sama pokoknya itu tugas mereka. Gue bicara tugas lo. terus explore dulu. Explore ngapain? Mencari sisa pula. Emang itu pertama kali kalau nih di VK akan ada algoritma atonia uteri KBI. Langkah pertama habis masase didapatkan masase nggak bagus. Yang pertama kali dilakukan adalah buka bukunya. Nggak ada di situ. Alah udah ngeblank mah. Emang ada isinya di dalamnya? Nggak ada di buku, nggak ada. Lihat aja kalau di internet. Algoritma atonia uteri. Apa? Cibu, ada nggak cibu? Cibu tuh kayak cebu ya. Apa dong? Suka lapor-lapor ya. Jadi dipanggilnya cibu ya. Cepu itu. Suka lapor-lapor ke dokter Iris. Naon sana? Udah yang lihat belum? Cibu naon? Apa cibu? Atonia uteri KBI. Mana yang gambar eta? Ini KBI. Kok tengah? Bukan. Uteri. Uterus kontraksi atau tidak? Tidak. Uterus tidak kontraksi. Makanya dikerjakan pertama adalah oh kurang ini, dia kurang. Mana sih? Coba yang ini. Ini tidak siapkan. Bukan kandung kemih dikosongkan, tapi yang pertama adalah pastikan kandung kemih kosong. Kata-kata adalah pastikan kandung kemih kosong. Oh, tapi kalau di sini jadi nomor 3. Yang pertama adalah pastikan kandung kemih kosong. Jadi nomor pertama adalah pastikan kandung kemih kosong. Kata-katanya adalah pastikan. Bukan kosongkan kandung kemih. Itu beda. Bedanya apa? Kalau pastikan dicek. Dicek. Belasnya. Belasnya kosong atau enggak, atau ya kosong lah, orang barusan dia habis lahiran 10 menit yang lalu habis gue kateter kok. Iya. Kan itu kan? Iya. Orang baru tadi dia baru habis lahiran PK2 baru gue kosongkan, berarti Mbak Tri yakin kosong. Pegang kandung kemihnya juga kosong. Maka pastikan. Tapi kalau HPP-nya kayak Tante Mauk ini yang tadi berapa jam? 6 jam, 7 jam. Kan berarti ada potensi kandung kemihnya sudah penuh kembali. Maka baru kosongkan. Ya. Paham ya? Ya. Pastikan kandung kemih kosong. Makanya kalau di algoritma itu tadi nomor 2-nya malah bersihkan, tidak. Yang pertama adalah kosongan pastikan kandung. kandung kemih Baru kosong. choice selanjutnya baru di bawahnya itu, walaupun di sini jadi nomor yang di atasnya adalah bersihkan. Instruksinya adalah bersihkan, bukan pastikan bersih. Paham nggak? Bersihkan bekuan darah, selaput dan lain-lain dari kafum uteri dan vagina. Bersihkan ketuban. Selaput. Ketuban. Suruhnya bersihkan. Walaupun Mbak Tri waktu kalau pastikan, maka yang kalau suruhnya adalah pastikan, maka yang Mbak Tri lakukan adalah plasentanya dia pastikan. Paham nggak? Ya. Plasentanya lengkap kok, lengkap, nggak ada apa-apa kok, selaputnya oke, ininya juga lengkap kok, nggak ada masalah, itu pastikan. Tapi perintahnya adalah bersihkan. Bersihkan. Itu instruksinya. Maka dengan pakai sarung tangan panjang, maka Mbak Tri tangan segera masuk ke dalam kafum uteri, eksplorasi. Kalau bersih ya alhamdulillah, kalau nggak bersih ya dibersihkan. Paham ya? Ya. Tangan masuk ke dalam kafum uteri, kalau emang bersih alhamdulillah, kalau nggak bersih ya bersihkan. Bersihkan. Setelah selesai baru tangan kanan keluar, kemudian dilakukan KBI. Tangan kanan diletakkan di fornix anterior, tangan kiri akan menekuk ke bagian atas. Selama berapa lama? 5 menit. 5 menit. Setelah itu, setelah 5 menit kemudian 2 menit. setelah 5 menit dievaluasi. Evaluasi. Apa yang dievaluasi? Kontraksi. Kontraksinya, bukan Perdarahan. Perdarahan. Bagaimana cara mengevaluasi kontraksi? Ya ini dok, apa sih? Kan kerasa kan kita lagi KB.
bahasa. Bagaimana cara Tangan kirinya ngecek fundus, Tangan- pegang fundus. pegang fundus. Tangan Kalau- kanan ngapain? Tangan kanannya KBI di atas fornix anterior. Kan kalau misalnya kita kalau Ya. sambil KBI kan megang tuh fundusnya. KBI Kalau ini. emang dia udah mulai kontraksi kan KBI. berasa Maaf ya minjem kaki ya. KBI. Ini begini KBI kan. bisa kerasa. Ketika sudah 5 menit, setelah itu yang dikerjakan Evaluasi. evaluasi. kontraksi. Bagaimana cara mengevaluasinya? Apa yang dikerjakan tangan kanan, apa yang dikerjakan tangan kiri? Tangan kanan tetap Tangan kanan mundur Oh, dari mundur. fornix anterior. Pindah ke kelas. Enggak pindah ke atas, bagus banget. Enggak. Tangan mundur aja, kanan jadi nggak mundur. niklen. Tapi tidak boleh keluar Keluar. dari kafung tidak boleh keluar dari vagina. vagina. Kenapa? Karena kalau bagus maka kita akan tambah lagi pertahankan KBI selama 2 menit. Jadi dia cuma mundur dari fornix anterior, tapi masih dalam vagina. Jadi nggak boleh keluar masuk keluar masuk, mah nggak boleh. Iya. Ibunya bisa keenakan kan nanti. Nyambung wae tadinya kayak Saat kalau mundur, apa yang dikerjakan tangan kiri? cek Massase fundus uteri. Jadi kalau bagaimana cara mengecek kontraksi, nggak ada. Kayaknya teh menjauh, kerasa keras, kayak ini nggak ada. Tetap melakukan massase. Saya akan mengatakan kata setelah itu saya tangan kanan akan mundur dari fornix Mundur, anterior, ini massage tangan ya. kiri melakukan massase fundus uteri, dan saya mendapatkan kontraksinya bagus. Setelah itu kita lakukan pertahankan KBI selama 2 menit. Kalau ternyata nggak bagus, mundur. Hah? Kalau udah set gini pas massase ternyata nggak bagus, apa yang dikerjakan? Nggak bagus nih, habis KBI udah di KBI 5 menit, massase fundus uteri. Apa yang dikerjakan? Dok, nih kita